Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kami beli kitab At-Tibyan karangan Imam Nawawi, yang ini diperuntukkan bagi fi adabi khalamatil Quran, akhlak seorang penghafal Al-Quran, akhlak seorang pembaca dan pengkaji Al-Quran. Di sini ada bab yang luar biasa, faslun fil bukai inda qiraatil Quran. Ada fasal yang berkaitan menangis ketika membaca Al-Quran. Wa bayyana sabilal musalata ila hadhil fadilatil azimah. Dan di sini nanti diterangkan bagaimana caranya agar kita mendapatkan keutamaan yang sangat agung. Bagaimana kita mendapatkan membaca Al-Quran atau dibacakan Al-Quran itu mudah meneteskan air mata. Dan ketika buku itu ada diri kita, maka kita akan merasa senang. Walaupun sudah kita kaji surat Al-Isra ayat 109. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu Rasulullah, sahabat tabi'in, dan khususnya Imam Nawawi menjadi ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Qad taqaddama fil faslaini mutaqaddimaini bayanun ma yahmilu alal bukai fi khalil qiraati. Dan di depan sudah kami terangkan dua fasal bagaimana kita dianjurkan untuk menangis ketika membaca Al-Quran. Siapa yang bisa menangis ketika membaca Al-Quran? Huwa sifatul arifina wa sya'airi ibadillah. Bisa menangis ketika membaca Al-Quran termasuk karakternya orang yang makrifat kepada Allah. Dan termasuk syiar-syiar orang soleh. Kalau belum bisa, mintalah kepada Allah. Karena sebagai tanda kita itu makrifat dan tidak bisa dilihat daripada bacaan Al-Quran kita. Sebagaimana Allah berfirman, wa yakhirruna lil adqani yabkuna wa yazidum khusyu'a. Menyungkurkan muka atau wajahnya, menangis. Kalau menangis itu wa yazidum khusyu'a, khusyuknya itu bertambah-tambah. Berkali-kali kita kaji ya. Wa qad waradat fihi ahaditsu katsiratun wa asarus salafi. Dan sungguh benar-benar terdapat dalil hadis yang sangat banyak dan asar ulama-ulama salaf, ulama terdahulu. Fa min dzalika anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu, ya Allah, sallallahu alaihi wasallam. Rasakan sallallahu
sallallahu alaihi wasallam. Rendahkan hati. Rasul bersabda, Iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Qur'an, wabku, dan nangislah. Iqra'ul Qur'an wabku, bacalah Al-Qur'an dan nangislah kalian. Fa illam tabku fatabaqau, kalau kamu membaca Al-Qur'an tidak bisa menangis, tangis-tangiskan. Berusahalah untuk menangis. Diperintahkan Rasulullah. Ya Allah, semoga menjadi hadis yang bermanfaat. Lama saya cari hadis ini. Fa illam tabku fatabaqau. Kalau kamu membaca Al-Qur'an tidak bisa nangis, tangis-tangiskan. Di sini ada riwayat wa an Umar ibnul Khattab radhiyallahu an. Semoga kita nanti bersama dengan Umar bin Khattab. Jangan di blocking mental, saya nggak mungkin bisa. Kita ceritakan orang-orang soleh, ruhnya masih ada, ilmu nafi'nya masih ada, hadis yang dibawanya juga manfaat. Dan itu mencari hati yang bersih, betul? Mencari hati yang bersih. Cahaya Al-Quran itu mencari hati yang bersih, la yamassuhu illal mutahharun. Ya. Dari Umar bin Khattab, semoga Allah ridha. Annahu shalla bil jama'ati subhi. Sesungguhnya beliau Umar bin Khattab salat jamaah subuh. Faqara'a surata Yusuf, yang dibaca surat Yusuf. Rungokno surat Yusuf. Ngapa guyu? Surat Yusuf. Fabaka hatta salat dumu'uhu ala turqawiyata. Hatta salat dumu'uhu ala tarkuwatihi. Beliau menangis sampai mili. Salat itu mili. Jangan diartikan salat catering. Apa buah salat itu. Mili opo dumu'uhu, air matanya. Ala tarkuwatihi, sampai menetes ke tulang bahunya. Berarti saking apanya itu? Saking derasnya. Masya Allah, Umar bin Khattab seperti ini. Wa fi riwayah, sedangkan dalam riwayat lain disebutkan annahu kana fi sholatil isya. Di riwayat lain itu beliaunya sholat isya. Kalau ini kan sholat apa ini? Subuh kan? Di riwayat lain itu sholat isya. Ya, sholat isya. Fayadullu ala takririhi minhu, itu menunjukkan bahwa berulang-ulangnya menangis Umar bin Khattab ketika sholat. Wa fi riwayatin, sedangkan dalam riwayat lain adalah annahu baka hatta sami'u buka'ahu min wara'i sufuf. Di riwayat lain disebutkan bahwa Sayyidina Umar bin Khattab itu menangis terseduh-seduh sampai terdengar min wara'i sufuf, sampai saf belakang itu terdengar. Berarti saking apanya itu, saking banternya. Ya Allah, bimbing kami seperti beliau ya Allah. Bimbing kami seperti orang-orang yang dipilih oleh Allah, bisa menangis ketika membaca Al-Quran atau dibacakan. Jenengan itu bisa menangis itu membaca sendiri atau dibacakan? Biasanya. Kalau lihat model-modelnya ini dibacakan. Karena suaranya gak enak. Mengandalkan suara sendiri kurang meyakinkan.
Ya, Masya Allah. Enggak apa-apa. Berdoalah kepada Allah. Ya, berdoalah kepada Allah. Dan kita juga berdoakan Allahumma ja'al qulubana arsal Qur'an wa ruhal Qur'an wa nural Qur'an wa hubbal Qur'an wa hifzal Qur'an. Lama saya tadi tidak membuka buku ini, Reconnect Al-Quran. Diartikan menangkap getaran kalam ilahi yang ditulis oleh Syekh Ibrahim As-Sakran dari Riyadh. Beliau doanya seperti ini, hampir sama seperti doa kita. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Jadikanlah kami ahli Al-Quran. Kita baca sambil sebagai doa. Allahumma ahyi qulubana bi kitabik. Ya Allah, hidupkanlah hati kami dengan Al-Quran. Tandanya hidup itu bagaimana? Allahumma ja'alna mimman idza istama'a lil Qur'ani sya'arra jilduhu sumalana jilduhu wa qalbuhu likalamik. Jadikanlah hati kami ketika mendengar Al-Quran merinding kulit daging likalamika karena firman-Mu. Allahumma ja'alna mimman idza sami'a ma unzila ila rasulika tafidu uyununa bidami. Ya Allah, jadikanlah kami ketika mendengar Al-Quran dibaca ayat-ayat yang diturunkan kepada Rasul-Mu itu bercucuran air mata. Allahumma ja'alna mimman idza tuliyat alaihim ayatul rahman kharru sujada wa bukiya. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang ketika dibacakan Al-Quran tersungkur, tersujud, menangis. Allahumma inna naltaji'u ilaika wa na'tasimu bi janabika alla taj'alna minal qasiyati qulubu min dzikrillah. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang bersandar kepadamu dan janganlah Engkau jadikan hati kami minal qasiyah. Apa? Keras. Qulubu min dzikrillah, karena zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesama hati yang sudah masuk kepada zona merinding, bergetar, menangis, tersungkur, tersujud, itu sama. Samanya apa? Samanya itu minta terus keadaan seperti ini. Kenapa? Itu bahagianya luar biasa. Bahagianya luar biasa. Kita lanjutkan kitab Tibyan. Wa an Abi Raja qala ra'aitu ibn Abbas radhiyallahu an. Dari Abi Raja, bawahnya Mas Didi. Oh bukan, atas lagi. Tadi aja. Nah ini. Wa an Abi Raja qala ra'aitu bani Abbas. Saya melihat Ibnu Abbas, guru kita secara tidak langsung. Wa tahta ainaihi mithla syirakil bali minad dumu'i. Saya melihat di bawah kedua matanya Ibnu Abbas itu seperti ada talinya sandal yang sudah jelek minad dumu'i, karena aliran air mata. Jadi begini, inilah. Sandal itu kan gitu ya. Punya Mas Rudi ada nggak? Ini. Berarti saking seringnya menangis sampai membekas. Dan kita selalu mengal-fatihai beliau. Dan doanya kita pakai Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil. Kemudian siapa yang mewarisi ini? Hanya orang-orang yang terpilih mampu napak tilas beliau. Baikku.
membaca Al-Quran menangis, dibacakan Al-Quran juga menangis. Ibnu Abbas saking seringnya menangis sampai membekas seperti tali sandal yang jelek. Masya Allah. Wa an Abi Soleh, nggak ada Pak Soleh. Dan dari Abi Soleh, ya, dari Abi Soleh, qadima nasun min ahli Yaman ala Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an. Datanglah sekelompok manusia dari negara Yaman datang kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Semoga Allah meridhoinya. Faja'alu yaqra'una, manusia ahli Yaman itu datang kepada Abu Bakar, yaqra'una, membaca Al-Quran, wa yabkuna, menangis. Faqala Abu Bakrin, maka Abu Bakar berkata, As-Siddiq radhiyallahu an, hakadha kunna. Apa hakadha kunna ini? Kami para sahabat ya kayak gini ini. Ya Allah. Terus kita mau nurut siapa Bu Anis? Hakadha, hakadha. Salatnya niru siapa? Baca Al-Qur'annya niru siapa? Zikirnya niru siapa? Kita ini kurang nemen ketika Al-Fatihah itu siratal ladzina an'amta alaihim. Walaupun kita sudah merasakannya, tapi harus merasa haus dan masih merasa jauh. Paham maksudnya? Tidak puas. Dengan kata lain, Allah itu menuntun dengan sering didengarkan cerita-cerita ahli surga, ahli Quran. Ahli Quran itu seperti ini loh ya. Jangan sering diceritakan ahli domino itu seperti ini. Kemarin berarti kita itu ada jejak-jejak ahli, maksud di ahli ngantuan itu gini. Ya betul ya. Ini didatangkan kitab At-Tibyan itu gara-gara begini, saya sambang ke kafe di pondok. Kemudian saya dapat kitab At-Tibyan. Dulu pernah dikaji sih di pondok, tapi ngajinya itu bolong-bolong. Masuk sudah halaman tengah, lulus belum habis. Siapapun di pondok itu kalau ngaji itu kan gak pernah khatam ya, tapi barokahnya. Ya Bu Anis ya, kecuali ngaji pesantren, itu khataman itu, Masya Allah. Ternyata kitab ini luar biasa, dihadirkan Allah untuk membimbing kita. Ada siapa? Ada Sayyidina Umar bin Khattab, kemudian ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Subhanallah. Ya Allah ya Karim. Sekarang wa'an Hisam qala rubama sami'tu buka'a Muhammad bin Sirin fil laili wa huwa fis salati. Wa'an Hisam qala, suatu saat Maksudin tadi, suatu saat saya mendengar menangisnya Muhammad bin Sirin pada sholat malam. Ya. Wal asar, yaitu tadi keterangan ya. Jadi ada lagi seorang sahabat ketika sholat malam itu dalam keadaan menangis. Di situ titik. Wal atharu fi hadza katsiratun. Keterangan-keterangan asar itu sangat banyak sekali, la yumkinu khasruha,
Enggak mungkin saya jelaskan semuanya. Keterangan di atas itu sudah cukup. Wa fima asyarna ilaihi, sebagaimana telah kami jelaskan di atas. Wa nabbahna, dan itu sebagai peringatan. Alaihi kifayatun, menurut Imam Nawawi saya kira sudah cukup. Wallahu a'lam, Allah Maha tahu. Nah, di bawah disimpulkan qalal Imamu Abu Hamid Al-Ghazali. Berkatalah Imam Ghazali, al-buka'u mustahabun ma'al qiraati wa indaha. Membaca Al-Quran, menangis itu dianjurkan, bahkan sunnah. Bahkan sunnah. Qala, Imam Ghazali berkata, wa tariquhu fi tahsilihi. Adapun metode untuk mendapatkannya itu maksudnya membaca Al-Quran, menangis itu caranya bagaimana sih? Nah, di sini dijelaskan, ya, ayyahdura fi qalbihil khuzna. Jadi ketika membaca Al-Quran, hatinya itu hadir dan merasa sedih. Bi ayyata'ammala ma fihi minat tahdidi wal wa'idi syadidi wal mawathiqi wal uhudi. Di dalam hatinya itu merenung akan ancaman Allah, ya, tahdidi wal wa'idi, janji, wal wa'idi syadid, janji yang luar biasa, perjanjian, ya. Di dalam hatinya penuh perenungan, ya. Fi dzalika fa illam yaqdurhu khusnun, maka apabila tidak mampu untuk merasakan sedih, maksudnya maka apabila kita tidak bisa membaca Al-Quran itu dengan menangis, wa bukaun, maka setidak-tidaknya kamu harus menangis, ya. Jadi ketika membaca Al-Quran tidak bisa menangis itu kita disuruh untuk sedih gitu loh, ya, disuruh sedih. Apabila dia tidak merasa susah dan menangis sebagaimana yang dialami oleh orang-orang terpilih, maka hendaklah dia berusaha menangis atas hilangnya hal tersebut, karena demikian merupakan cobaan yang besar. Baik, ada keterangan yang luar biasa pada bab pertama, keutamaan membaca Al-Quran dan orang-orang yang menghafalkan. Keterangan ini bagi saya baru. Bismillahirrahmanirrahim. Belum saya masukkan, Masjidin. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala. Hadis ini dari Musa al-Asy'ari, semoga Allah ridho, beliau berkata, tolong rasakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, mathalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'ana mathalul utrujah. Orang mukmin yang membaca Al-Quran itu seperti jeruk. Kenapa diumpamakan seperti jeruk? Rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Jeruk itu baunya harum, rasanya juga manis. Setuju? Maaf, gak ada jeruknya. 2. Wa mathalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'ana. Orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran, masalut tamroti, seperti kurma, lari khalaha wa ta'muha khulwun. Kurma itu tidak ada baunya, tapi rasanya manis. Jelek.
Ketiga, wa masalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'ana, orang munafik yang membaca Al-Qur'an, mathalur raihana, seperti bunga-bungaan. Rihuha thayyibun wa ta'muha murrun, bunga-bunga itu baunya harum tapi rasanya pahit. Mas Rudi percaya? Kalau nggak percaya silakan coba. Wa masalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'ana, orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an, kamasalil hanzalati, seperti labu. Pak Mamin enggak tahu labu ya? Tahu? Tahu nggih. Laisa laha rihun wa ta'muha murrun, labu itu baunya enggak ada dan rasanya itu pahit. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kata kuncinya adalah, lihat, jeruk, kurma, bunga-bungaan, labu. Kita termasuk yang mana? Ya kadang-kadang. Ya Allah, subhanallah. Semoga kita termasuk orang mukmin yang membaca Al-Quran seperti jeruk. Dan seperti ini bukan main-main. Orang membaca Al-Quran, energi positifnya, auranya itu ada. Auranya, baunya itu ada. Di samping baunya ada, rasanya itu juga ada. Ya. Orang munafik saja ketika membaca Al-Quran diumpamakan seperti bunga. Orang munafik itu, bunga itu baunya ada tapi rasanya pahit. Masya Allah. Dan di dalam Al-Quran juga disebutkan, innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah Al-Quran, wa aqamus sholata, dan mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, menafkahkan sebagian rizki yang telah kami berikan kepada mereka, baik rahasia atau terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan perniagaan yang tidak rugi. Liyuwaffiyahum ujurahum, maka Allah akan memberikan pahala yang utuh, sempurna. Ditambah wa yazidahum, ditambah kenikmatan-kenikmatan min fadlihi, dari karunia Allah. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah itu maha pengampun dan maha bersyukur kepada hambanya. Masya Allah. Ini meneguhkan, memberikan motivasi agar kita membaca Al-Quran. Ya. Ada lagi hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dari Umar bin Khattab semoga Allah ridha, beliau berkata, Nabi pernah bersabda, innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kalam aqwaman, sesungguhnya Allah meninggikan derajat suatu kaum dengan Al-Quran. Percaya enggak kira-kira? Percaya? Sesungguhnya Allah meninggikan derajat kaum, derajat hamba dengan bacaan ini. Wa yada'u bihi akhirina, dan merendahkan sebagian yang lain dengan pula. Panjenengan tahu enggak? Quran itu turun kepada apa dan siapa jadi mulia? Turun kepada Rasulullah menjadi asraful mursalin.
Malaikat Jibril karena membawa wahyu Al-Quran disebut jenderalnya malaikat. Al-Quran turun kepada bulan apa? Yaitu bulan Ramadan, menjadi sebaik-baik bulan. Al-Quran turun pada suatu malam, yang satu malam lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Ini untuk meneguhkan kepada kita agar kita itu semakin yakin kepada Al-Quran. Ya. Dan ada lagi, nggak tahu jenengan ini, semoga dipahamkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ani bani Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita anggap malam hari ini seakan-akan Lailatul Qadar. Apa yang dimaksud Lailatul Qadar? Cahaya Al-Quran masuk ke dalam hati kita. Dari Ibnu Umar, semoga Allah ridho, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fisnataini. Jangan sekali-kali hasud, iri dengki, kecuali kepada dua hal. Jadi iri kepada dua hal ini bahkan dianjurkan. Hasud, iri dengki itu kan tidak boleh. Ini malah diperbolehkan. La hasada illa fisnataini. Jangan sekali-kali hasud kecuali pada dua hal. Satu, rajulun atahullahul qur'ana fahuwa yaqumu fi ana'il laili wa ana'an nahar. Yaitu seorang atau suatu kaum yang dikaruniai membaca Al-Quran baik di waktu tengah malam maupun siang hari. Kita diperbolehkan iri kepada orang yang ahli membaca Al-Quran. Siap apa abot? Iki dikongkon iri tapi kok kelas berat ini. Yang kedua, wa rajulun atahullahu malan fa huwa yunfikuhu ana al-laili wa ana an-nahar. Seorang laki-laki atau seseorang yang dikaruniai Allah ahli sedekah. Sedekahnya itu baik malam maupun siang. Rawahul Bukhari, Muslim. Jadi kita dianjurkan iri kepada orang yang ahli Al-Quran dan orang yang ahli sedekah. Masya Allah, subhanallah, subhanallah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Ini tiba-tiba masuk kepada doa kita. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuna hubbak. Ya Allah, ukir hati kami dengan cintamu, cintanya para nabi, sahabat, tabi'in, para wali, orang-orang soleh, dan cinta kepada amal yang mengantarkan kepada cintamu. Setelah kita membaca Al-Quran secara tilawah, tartil, tahsin, jangan puas, tarjim, sampai merinding dan bergetar. Dan kita harus mengemis DP-DP untuk mendapatkan pemahaman demi pemahaman. Ya Allah, saya tidak tahu kita ini merasa puas apa tidak puas. Di kitab Al-Khusu'u fi Shalah, bab tadabbur Quran, qala Utsman bin Affan. Berkatalah Utsman bin Affan. Tadi Umar bin Khattab sudah, Abu Bakar sudah. Sekarang Utsman bin Affan berkata, lau tahurat qulubukum masabitum fi kalami rabbikum. Andai kata hatimu itu bersih, sekali-kali tidak akan pernah kenyang, tidak akan pernah puas dengan firman Allah. Analognya gampang.
Kekasih dengan kekasih tidak pernah puas dan tidak pernah bosan membaca surat kekasih. Betul? Jadi kalau kita ini bukan siapa-siapanya Allah, dijamin bosan. Saya ini baca kok cepat bosannya. Oh berarti belum ada jalinan kasih. Wah asik. Ngantuk oh. Sholat juga sama. Kalau belum ada jalinan atau sambungan, dijamin at-ta'abu wa nasobu. Letih dan lelah. Letih dan lelah. Yang kita minta mengemis DP-DP jalinan sambungan. Sambungan jalinan kasih ini yang menjadikan lama rasanya sebentar. Menembus ruang dan waktu. Kekasih dengan kekasih ngobrol itu menembus waktu loh. Saking tembusnya sampai gak punya waktu. Kurang makanan itu kalau enak itu menembus ruang dan waktu. Sampai muntah-muntah sampai. Kurang terus. Tausiah juga gitu, kalau enak kurang. Ngobrol kalau nyambung kurang. Sambungnya ini loh. Sambungnya. Ayo pelan-pelan lebih dalam lagi. Jadi banyak orang sholat, banyak orang membaca Al-Quran itu tidak minta sambungan. Ya sudah saya yang penting sholat, ya itu. Ya sudah saya yang penting baca Al-Quran. Minta sambungan. Kalau tersambung itu menembus ruang dan waktu. Bedakan nilpun nyambung dan diputus. Mau praktek? Silakan nelpon saya, tak putus. Diputus ada rasanya, disambung ada rasanya. Betul ya? Sering saya contohkan ibu-ibu barusan belanja dari pasar. Mau masuk rumah, ada tetangga di depan rumahnya ngobrol. Itu bawa belanjaan 10 kilo. Terus wong ilmu sisa niku ngadeg itu. Gak kerasa itu. Ada gak main layangan longgo duduk? Gak ada. Dan main layangan itu panas gak? Panas. Tapi tidak terasa. Kenapa? Asyik. Asyik itu. Dan harus diminta, jadikanlah sholatku asyik, jangan sampai kalah dengan layangan, jangan sampai kalah dengan mancing jam 12 malam. Sampai ini kalau sering komentar kepada yang mancing 12 malam itu, boyo enak turu. Saya sama Mas Udin kalau Qiyamul Lail menuju Palem itu, warkop di samping kanan kiri itu, khusyuk. Asik enggak itu? Akhirnya bisa saya simpulkan, kita punya alam gaib, dia juga punya alam gaib. Bedanya alam ketuhanan sama alam kesetanan. Tapi kenapa alam ketuhanan kok sering kalah khusyuknya daripada alam kesetanan? Betul enggak? Orang mancing itu, sampai nggak usah mancing ya, tak kasih ikan, gak gelem dia. Wong dia bukan cari ikannya kok, tapi cari apa? Senengnya. Cari senengnya. Apakah mereka tidak mampu untuk beli ikan? Mampu, tapi cari senengnya. Kapan senengnya? Tari aneh gitu loh. Ini mancing mau pulang karena nggak digondol-gondol, tiba-tiba digondol, nggak jadi. Kita pernah mancing nggak? Ikut nunggu sampai ngantuk ini loh, digondol langsung melek. Itu dasarnya sambungan itu seperti itu.
Makanya sekali-kali kita dikit disetrum sampai setruman listrik PLN melek kabeh. Yang kita cari adalah sambungan dalam ini loh. Sambungan dalam. Ya, sambungan dalam itu dan tidak akan tersambung dalamnya kalau tidak la yamassu illal mutah. Hampir sama seperti tukang servis. Kenapa ya setrumannya itu gak nyambung-nyambung? Akhirnya digosok pakai kertas gosok, betul nggak? Digosok, dibersihkan, tempat bensin itu dibersihkan, itu supaya dalam rangka sirkulasi bensin, terus setrumannya itu supaya lancar itu, ya Allah. Kita berdoa tidak hanya membaca ayat atau fisiknya saja, tapi membaca batinnya itu. Batinnya itu juga kalau sudah tersambung, ya Allah. Jenengan pernah nggak membaca WA, SMS nyasar? Paham? Jenengan itu sudah membaca tagnya, tapi nggak paham karena belum ada pendahuluan. Pak bingung? Ya, Mas Rin bisa dicari surat Maryam ayat 58. Wa mimman hadaina wajtabaina idza tusla alaihim ayatur rahman kharru sujada wa bukiya. Surat Maryam ayat 58. Barang siapa diberi hidayah, perhatikan, dan dipilih. Wa mimman hadaina wajtabaina. Barang siapa yang diberi hidayah dan dipilih. Dari kata dipilih itu loh. Kalau kita ini tidak dikehendaki untuk dipilih, nggak akan paham WA tersebut, tidak akan paham SMS tersebut. Tapi kalau kita yang dimaksud itu jadi paham. Kekasih dengan kekasih punya bahasa internet. Suami istri ketika mengajak istri dan suaminya punya bahasa sendiri-sendiri enggak? Iya apa nih? Mas Rudi enggak paham. Enggak paham. Punya bahasa sendiri-sendiri itu. Dan itu hanya dimengerti oleh yang bersangkutan. Betul enggak? Jadi kalau kita baca Al-Quran kok enggak paham-paham, belum dipilih. Belum dipilih, nanti nunggu sekian tahun. Nanti mungkin lewat hamba Allah, wah Allah ternyata kayak gini. Ternyata ayatnya itu masih terkunci. Atau mungkin ayatnya nyasar kepada kita. Kita belum diberi hidayah, kita belum dipilih. Kalau sudah wa mimman hadaina wajtabaina, baru idza tutla alaihim ayatur rahman kharru sujada wa bukiya. Ketika kami beri hidayah dan kami pilih, ketika dibacakan ayat Al-Quran maka tersungkur, tersujud dan menangis. Perhatikan, tersungkur, tersujud, menangis, apakah bisa setiap saat? Ya. Walaupun ayatnya sama, kemarin kok bisa ya, sekarang kok gak bisa. Jadi harus merengek-rengek. Di sini wa mimman hadaina, dan siapa-siapa yang kami beri hidayah, kata Allah, wajtabaina, dan kami pilih. Hidayah dipilih, maka nanti sensasinya adalah, pengalaman rohaninya adalah ketika dibacakan ayat-ayat Ar-Rahman, ayat-ayat Allah, kharru, tersungkur, sujatan, tersujud, wabukia, dan menangis. Jadi bisa menangis itu hidayah, bisa menangis itu pilihan.
untuk dipilih. Nah, ini musimnya pilek sama pilpres. Dipilih pilek atau pilpres butuh modal. Iya, minimal membuat baliho itu enggak modal dah itu. Betul enggak itu? Nah, kita seringkali minta dipilih Allah modal dengkul. Artinya harus ada keseimbangan sedekah, zakat. Artinya harus ada penunjang amal-amal soleh. Yang amal itu dicintai Allah dan Rasul. Kita untuk meraih cinta kekasih, biasanya personal approach. Apa? PDKT. Pendekatan, kesenangannya apa, nanti dikadus yang disenangi. Betul enggak? Dan pendekatan itu butuh waktu. Iya. Nyuruh orang masuk kosongan. Ya, betul enggak itu? Allah juga begitu. Allah itu butuh amalan yang dicintai Allah. Kalau kita mengemis cintanya Allah, berarti harus mempersembahkan amal yang paling dicintai. Kalau kita ngemis cintanya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai? Yang dicintai Allah dan Rasul adalah sholat tepat pada waktu, birrul walidain, jihad fisabilillah, menyantuni anak yatim, memberikan makan fakir miskin dan sebagainya. Itu sebagai wasilah sambungan untuk mendapatkan setrum cintanya. Tanpa penunjang amal-amal soleh nggak bisa. Contoh, survei dan fakta membuktikan itu ada pada diri kita. Dengan sholat yang mepet-mepet, wudhu asal-asalan, sholat yang mepet-mepet, kemudian minta setruman. Coba waktu kepada kekasih mepet-mepet, sering mengingkari janji, itu hukumnya cintanya diputus apa disambung? PLN nggak pernah bayar, Telkom nggak pernah bayar, hukumnya di apa itu? Diputus. Lapok-kelop-kelop sampean. Kita ini sering melanggar janji apa menepati janji? Sholat itu perjanjian yang hakiki loh. Engkau sih ya Allah loh. Jadi kalau kita berpikir cerdas, sambungan kita itu layak disambung apa diputus, itu gara-gara kita kok. Tidak bisa menomorsatukan Allah, tidak bisa menomorsatukan Rasulullah. Loh kita loh menomorsatukan kekasih bisa, ya. Menomorsatukan atasan bos bisa? Bisa. Menomorsatukan uang, oh tambah kison, gak usah ditakoi itu. Betul nggak kira-kira? Jadi, nah pelan-pelan. Untuk mendapatkan cintanya, hidayah dan dipilih itu harus butuh ilmu yang lengkap. Pilpres dan pilek situ berani uang. Kita nggak berani uang, kalah apa kalah? Kita itu rebutan. Ada bunga desa, bunga kecamatan, bunga kabupaten. Kita untuk merebutkan cinta bunga desa itu tanpa modal, insya Allah kalah sebelum perang. Akhirnya main elean, Mbak Dukun. Loh, dikira Mbak Dukun nggak bayar? Betul nggak? Bayar. Artinya sedekah, amal-amal yang menjadikan Allah dan Rasulullah cinta. Itu. Jadi jangan dikira sambungan khusyuk itu berdiri sendiri. Harus ada akar sedekah, harus ada akar yatim. Paham maksudnya? Harus ada akar
mengajar Quran, harus ada akar dakwah. Iya, namanya akar cinta nanti itu. Kalau cinta itu ada akarnya, kuat enggak? Jadi dengan suami istri itu cintanya ngakar apa enggak? Ustaz goyang-goyang. Lihat sikon lah. Pelan-pelan. Jadi wajar dia itu, si fulan, sholatnya rubuh gedang. Cintanya rubuh. Agamanya rubuh. Kenapa? Karena tidak mengakar. Ya, boleh nggak saya sebut akar amal? Iya. Ibu-ibu tolong jawab, yang disebut cinta sejati itu ketika pas qabil itu apa setelah nikah sekian tahun? Koyok qabil tuh sampai tangannya naik diperkes ke seleo. Bukan pada waktu itu, tapi setelah. Ya, cinta sejati bukan saat qabil tuh, tapi setelah. Cinta sejati itu bukan pada saat sholat, tapi setelah. Lah bingung. Bisa laki-laki bilang I love you kepada depan jenengan, tapi di belakang ada I love you lagi. Iya, betul. Bisa enggak di dalam sholat dengan di luar sholat sama? Bisa enggak di depan istri, di depan kekasih dengan di belakang sama? Itu namanya jujur sejati. Pasti ibu-ibu setuju. Bapaknya sejati bapaknya, tapi ibunya bukan jati. Enggak opong. Jadi ada komitmen enggak antara suami istri? Iya. Ada komitmen zahir batin? Iya. Adanya dan tidak adanya. Ketika tidak adanya, itu seperti ada. Lah bingung. Ketika tidak ada istri, ya seperti adanya. Sebentar, jenengan lihat ustadznya ini ada enggak? Oh, tuduh sampai. Ya Allah, diriku itu kenapa sih sholat itu Pak Yoko katanya menghadap Allah, tapi adanya seperti tidak adanya. Pak Yoko aja nggak mau digitukan kok, jenengan kan ada. Tapi saya menyikapi jenengan tidak ada, kan tersinggung. Jadi Allah itu marah kepada orang sholat seperti ini, hukumnya wajib. Allah itu ada, tapi diberlakukan seperti tidak ada. Paling ekstrim itu di sini ada kekasih. Ternyata ada saingan. Adanya seperti tidak ada. Masya Allah, mentolong juga botol. Nyambung Pak Ghafur dengan sholat yang dilempar ke mukanya. Nyambung ya? Nyambung. Mereka yang Allah ada tapi diperlakukan seperti tidak ada. Loh kita itu zikir, nyebut Gusti Allah, ada. Tapi kita memperlakukan seperti tidak adanya. Untung piring gak melayang. Ya Allah ya Karim. Sama seperti baca Al-Quran supaya ada seterumanya. Dulu saya ibaratkan seperti dukun yang memperlakukan keris, ada khadamnya. Nyekelnya itu hati-hati, betul enggak? Khawatir yang di dalam itu marah. Sama seperti kita memegang Quran, itu ada khadamnya, minimal kan malaikat. Ya, jangan sampai Quran kita kalah dengan keris kita. Maksudnya bingung. Wes mulai, Ustadz Kak ketok. Ini saya dan jenengan kan sholat, Allahu Akbar.
Tolong adakan Allah. Pasti gerakannya hati-hati, bacaannya juga hati-hati. Gitu maksudnya. 2, ketika baca Al-Quran. Saya jadi teringat Bu Anis, ketika khataman, kejar-kejaran, itu jane ana Gusti Allah apa enggak sih? Ya Allah, guyonan saya ada, kita diundang khataman sama Sohibul Hajjah. Itu Sohibul Hajjah itu diloncati 2 juz ya gak ngerti ya. Iya kan, ya jangan gitulah. Kalau ada Allah kan ya Allah, kok seperti itu. Loh, di sini dibahas loh Bu Yuni. Di apa tuh? Di Atibian itu, khataman itu waktunya yang terbaik kapan? Membacanya itu yang baik kapan dan khataman itu yang terbaik itu kapan? Itu dibahas di sini. Ya Allah, subhanallah, luar biasa. Jadi kalau kita belajar itu semakin bodoh apa semakin pintar? Diakui dan tidak, kita ini sudah lama sholatnya bonek. Islamnya itu, kedisian Islam itu apa sampean itu? Islam yang bonek, sholat yang bonek, dzikir yang tanpa modal ilmu yang sempurna itu loh. Ya, akhirnya enggak kafah. Dengan adanya kitab-kitab ini kan akhirnya subhanallah. Jadi kami semakin dipahamkan, ditemukan dalil demi dalil agar Islam kita itu semakin kuat dan kokoh. Saya tahu background jenengan itu kan tidak semuanya dari pesantren. Backgroundnya kan bonek semua. Pokoknya sepenting aku kepingin sholat khusyuk, Iya, kalau kepingin khusyuk itu ya akar dalilnya itu juga harus kuat. Ya, betul ya. Akar dalilnya harus kuat, referensinya kitab apa, Qur'annya apa, hadisnya itu apa supaya kuat. Tahu dan tidak tahu itu tidak sama. Tahu dan tidak tahu itu tidak sama. Kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah apakah sama orang yang tahu dan orang yang tidak tahu. Membaca Al-Qur'an angen-angen sak maknane dengan yang kosong tidak sama. Ada yang sudah tahu artinya tapi belum menjiwai, itu juga tidak sama. Dan Allah itu sangat perhitungan. Allah itu adil, sejauh mana tahu kita. Merasalah selalu tidak tahu, nanti akan dikasih tahu. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, jauh dengan cerita-cerita sahabat, ya Allah saya kepingin, ya Allah tolong tuntun. Itu kita asah, Bu Edi, kita asah ketika wudhu, minta dituntun wudhunya orang yang pernah dituntun Allah. Sholat juga sama, puasa Senin Kamis juga sama, minta dituntun. Percaya enggak ada tuntunan sama tidak ada tuntunan itu beda. Ya, kembali lagi kepada ketika kita membaca Al-Quran, itu bersikaplah seperti dukun kepada kerisnya. Keris itu ada khodamnya. Di balik ayat-ayat Al-Quran itu juga ada khadamnya. Kalau kita tidak berakhlak, tidak adab, itu khadamnya marah. Gak percaya? Mau uji coba? Ya Allah, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, sehingga sir-sir Al-Quran nanti dibuka sama Allah, dipahamkan, akhirnya
Jadilah kekuatan iman yang luar biasa. Kekuatan iman yang luar biasa ini jangan sampai kekuatan iman yang luar biasa ini yang menjadikan iman itu kuat, sholatnya kuat, bukan sholat rubuh gedang, iman rubuh gedang, Islam rubuh gedang. Ini kalau lagi iman kelihatan uang 1 M rubuh gedang enggak? Sepuron ya, aku lak rubuh dhisik. Gue ngadeg maring ini. Betul gak kira-kira? Ya Allah, jadi seperti itu. Sadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.